Si Mas cepat sembuh. Saya doakan cepat sembuh. Amin. Halo warga Nobar yang gajinya belum seberapa tapi udah siap-siap dipantau tapera. Kayak apa kabarnya bebuhan pian hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini sudah pasti akan melanjutkan kembali series yang mantap, jos, brutal, fenomenal, dan sudah pasti full adrenalin. Di season ketiga ini, Jack akan melakukan misi yang jauh lebih berbahaya, jauh lebih menegangkan, dan ada sedikit bumbu masa lalu yang datang tak diundang tapi menuntut untuk diselesaikan. Sekedar mengingatkan, siapa tahu belum pada tahu, series ini menceritakan tentang seorang pensiunan pasukan khusus yang luntang-lantung turun gunung untuk balas dendam setelah orang-orang terdekatnya selalu ada saja yang dihabisi. Seberbahaya apakah misi itu? Bagaimana pembalasannya? Penasaran? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Reacher Season 3. Bertempat di kota pelajar Oxford, Amerika Serikat, kita akan langsung dipertemukan dengan jagoan kita yang tidak lain adalah Jack Reacher. Ini dia orangnya. Karena sudah tidak punya uang, ia coba menawarkan album Rhoma Irama kepada seorang pemilik toko. Siapa tahu dia berminat. Namun, belum juga transaksi, Jack malah melihat seorang pria mencurigakan di dalam mobil pickup. Lalu setelah itu, pria tersebut tiba-tiba menabrak mobil mahasiswa lalu menculiknya. Melihat itu, Jack pun tidak tinggal diam dan langsung turun gunung. Meski berhasil membunuh si penculik, tapi Jack tak sengaja menembak seorang polisi kampus hingga akhirnya dia pun dikejar-kejar oleh polisi yang lain. Setelah berhasil lolos dari kejaran, Jack berniat mengganti mobil agar tidak terlacak oleh CCTV jalan. Dia juga menyuruh pemuda bernama Richard ini untuk minta jemputan ke keluarganya. Akan tetapi, Richard menolak karena takut dicegat lagi oleh para penculik. Dia memohon agar Jack mau mengantarnya pulang. Dia kemudian berkata kalau ayahnya pasti akan membantu Jack menangani kasus penembakan tadi. Ayahnya adalah seorang pengusaha karpet masjid kaya raya yang memiliki banyak koneksi. Richard masih trauma karena ternyata ini bukanlah penculikan pertamanya. 5 tahun lalu dia pernah mengalami hal serupa sampai-sampai telinganya sobek sebelah. Karena merasa kasihan, Jack pun akhirnya bersedia. Get in, Richard. Sebelum masuk ke rumah Richard, mereka dihadang oleh seorang penjaga bongsor bernama Pauli. Pengawal ini ingin memastikan bahwa Jack tidak membawa senjata ke dalam rumah. Karena tidak mau ribut, Jack pun memberikan senjatanya. Jack sempat mengutarakan kecurigaannya pada Richard, bapaknya pengusaha karpet. Tapi kenapa keamanannya seperti seorang mafia? Tiba di dalam rumah, Jack langsung lapar ketika melihat para pelayan si Richard sedang makan di dapur. Namun sayangnya, dia belum diperbolehkan makan oleh kepala keamanan rumah bernama Duke. Duke lalu mengantar Jack ke hadapan ayah Richard yang bernama Zachary Beck. Mr. Reacher. Di ruangannya, Zachary langsung menawarkan minuman mahalnya. Bos karpet itu kagum dengan kemahiran Jack yang bisa membaca suatu ancaman hingga bisa menyelamatkan putranya. Jack pun mengaku kalau dia adalah mantan polisi militer. Makanya, dia berani mengambil keputusan cepat untuk menolong Richard. Merasa berutang budi, Zachary pun siap membantu Jack jika butuh sesuatu. Dia juga memperbolehkan Jack untuk tinggal di rumah megahnya itu. Sebelum keluar ruangan, Jack sengaja memegang gelas untuk meninggalkan sidik jari yang bisa dilacak. Hal ini dia lakukan untuk meyakinkan Zachary bahwa dia tidak berniat jahat. Setelah itu, Jack masuk ke ruang galeri melihat si Richard yang sedang melukis pemandangan halaman rumah.
rumahnya. Dia berkata kalau dirinya hanya melukis apa yang pernah dilihatnya saja. Artinya, meskipun anak orang kaya, Richard adalah anak rumahan yang kesepian. Dia tidak boleh keluar sembarangan agar tidak diculik. Apalagi setelah ibunya meninggal, dia hanya melampiaskan kejenuhannya dengan cara melukis. Only paint what you see out those windows? What would it be of? Tak berselang lama, Duke mengajak Jack ke sebuah gudang di mana di sana sudah ada Zachary dan juga Pauli di sana. Zachary mengaku terkesan dengan rekam jejak Jack di angkatan darat yang sudah menyabet berbagai macam penghargaan. Ya, dia mengetahui semua itu setelah mengecek sidik jari yang ditinggalkan Jack di gelas minuman tadi. Merasa terkesan, Zachary pun ingin merekrut Jack menjadi anak buahnya karena hampir semua anak buahnya adalah lulusan militer yang brutal. Namun sebelum itu, dia ingin menguji kesetiaan Jack terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mengembalikan revolver milik Jack. Di revolver itu hanya ada satu peluru yang bisa ditembakkan. Jika beruntung, maka Jack akan langsung diterima. Namun jika gagal, maka dia akan mati. Dan kalau menolak bergabung, dia juga akan mati. Dengan santainya, Jack pun menempelkan revolver itu di kepalanya, lalu menarik pelatuk berkali-kali. Welcome to the team, Reacher. Tentu saja Jack langsung diangkat menjadi anak buahnya. Setelah itu dia diantar si Duke menuju kamar istirahatnya. Nah, karena Jack ini orangnya selalu waspada, dia langsung mengecek ruangan kamarnya untuk memastikan bahwa di sana tak ada alat penyadap. Setelah memastikan semuanya aman, dia mengeluarkan HP yang disembunyikan di dalam sepatu untuk menghubungi seseorang. Sebelum melanjutkan cerita, mari saya ajak warga nobar semua untuk mundur dulu ke 1 minggu sebelum Jack bertemu dengan Richard. Saat itu, Jack melihat ada seorang pencopet yang mencoba mencuri tas milik ibu-ibu. Tentu saja, dia langsung mencegahnya. Dia lantas memberi uang kepada si pencopet agar jamet ini bisa beli makan dan punya tenaga untuk mencari kerja. Tak berselang lama, Jack dikejutkan dengan penampakan seorang jamet keturunan Cina di seberang jalan yang sepertinya dia kenali. Jack pun segera menghubungi markas militernya dulu dan meminta bantuan untuk melacak si jamet. Lalu di motel yang dia tinggali, Jack langsung waspada ketika pintu kamarnya diketuk. Karena merasa tidak kenal dengan orang-orang di luar, dia pun memutuskan kabur melalui jendela. Tapi sialnya, dia berhasil dicegat oleh seorang agen DEA bernama Susan Duffy. Where you going, Mr. Reacher? Nice place. Rupanya, kedatangan Susan dan anak buahnya adalah untuk mengajak Jack bekerja sama. Mereka sedang menyelidiki Zachary Beck yang diduga menyelundupkan barang haram lewat karpetnya. Untuk memastikan kenal atau tidaknya, anak buah Susan yang bernama Elliot memperlihatkan foto Zachary kepada Jack. Tentu saja saat itu Jack belum mengenalnya. Sebelum menerima ajakan mereka, Jack meminta tolong agar Susan mau membantunya dulu. Yang mana Susan harus menyelidiki pria Amerika keturunan Cina yang pernah koma pada tanggal 13 Maret 2012. Ya, pria itu adalah jamet yang tadi dilihat oleh Jack di sini. Belum jelas siapa orang itu sebenarnya, tapi yang jelas ini ada kaitannya dengan masa lalu Jack di militer. So what can I do for you, Reacher? You've got resources. You find something, call me. Singkat cerita, besok harinya Susan CS kembali menemuinya. Rupanya, mereka berhasil menyelidiki pria keturunan Asia yang dimaksud si Jack. Intinya, pada tahun 2012, pria itu ditemukan di ujung sungai Virginia dengan luka tembak di kepala. Menurut dokter, dia berhasil selamat karena air sungai yang dingin memperlambat peredaran darahnya keluar. Hanya saja, dia mengalami lupa ingatan setelah siuman dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Jack lalu mengungkap rahasia kalau pria tersebut adalah Letnan Kolonel Xavier Quinn, seorang intelijen yang menjual rahasia militer kepada negara lain. Kemarin, dia melihat orang itu masuk ke dalam mobil yang diduga milik Zachary. Jadi kemungkinan mereka punya hubungan bisnis.
Kemudian, Susan memberitahu kalau dia sudah menyusupkan seorang informan bernama Teresa di rumah Zachary, tapi seminggu belakangan dia dinyatakan hilang. Oleh karena itu, Susan meminta bantuan Jack untuk masuk ke rumah Zachary lalu menyelamatkan Teresa. Dia akan membuat rencana agar Jack bisa diterima sebagai pengawal di sana. But they said she never showed up for work, so the old lady sure. I think she got caught snooping on Beck and something happened to her when I put you inside Beck's operation to find her. Caranya adalah dengan membuat skenario penculikan terhadap Richard. Elliot akan berpura-pura sebagai penculik, sedangkan bawahan Susan yang bernama Philip akan berperan sebagai polisi yang ditembak. Sebelum beraksi, mereka pun melakukan simulasi terlebih dahulu. Christ's sakes. Bang! Jesus! Jack kemudian menandai revolver miliknya agar dia tahu di mana posisi peluru yang kosong. Itulah sebabnya dia berhasil melewati tes kesetiaan dari Zachary. Tak hanya itu, Phillips juga memberikan album musik Rhoma Irama agar Jack bisa berpura-pura menjualnya ke toko kaset sehingga penculikan palsu itu bisa terlihat nyata dan tidak mencurigakan. Malam sebelum hari eksekusi, Susan sempat memberikan sepatu bot kepada Jack. Di dalam sepatu itu, dia sudah membuat slot untuk menyembunyikan HP agar Jack bisa menghubunginya kapan saja. Dan begitulah awalnya kenapa Jack berada di situasi sekarang. Kembali ke masa kini, setelah Jack diterima kerja oleh Zachary, dia langsung melapor pada Susan. Intinya, dia akan segera melakukan penyelidikan hari itu. Pagi sebelum subuh, Jack turun dari kamarnya melalui atap genteng untuk mencari keberadaan Teresa. Dia lalu menyelinap ke sebuah ruang bawah tanah. Tapi sialnya, Jack hanya menemukan bekas makanan sisa serta anting besar yang kemungkinan itu adalah milik Teresa. Selain anting, dia juga menemukan selimut hingga pemanas yang masih belum dirapikan. Jadi kemungkinan besar Teresa masih hidup dan baru dipindahkan hari itu. Saat mau keluar dari sana, Jack melihat sebuah mobil masuk ke area rumah tersebut. Sedangkan di sisi lain, Susan sedang menyandera pengawal si Richard. Dia terus menyiksanya agar si Jamet mau mengatakan di mana Teresa berada. Namun, orang ini mengaku tidak tahu apa-apa karena dia hanyalah seorang pengawal. I told you I'm just a body. I'll leave alone with you for an hour. Phillips kemudian menenangkan Susan yang masih emosi jiwa karena baginya Teresa bukan cuma informan tapi juga teman dekat. Bersamaan dengan itu, si Jack harus cepat-cepat masuk ke dalam kamarnya karena Duke pasti akan mengecek kamarnya. Di sini, Duke sempat curiga karena Jack tidak ada di kamar dan jendelanya terbuka. Namun, Jack tiba-tiba muncul dari dalam kamar mandi. Dia lantas berdalih kalau dirinya baru selesai senam 5 jari. Duke lalu menugaskan Jack untuk mengidentifikasi mobil yang dipakai si penculik Richard, yang tentu saja mobil itu adalah milik Susan CS. Mendengar tugas dari Duke, Jack langsung memberitahu Susan untuk menghapus semua jejak di mobil tersebut. Untuk menjalankan tugasnya, Jack ditemani oleh jamet ganteng bernama Yanto. Di perjalanan, manusia tampan ini pamer kalau dia juga pernah di militer, walaupun akhirnya dipecat gara-gara berak di celana. Setelah dipecat, dia bekerja serabutan di dunia kriminal dan salah satunya adalah menghubungkan orang militer korup dengan para mafia. Buktinya, dia berhasil mengidentifikasi sidik jari Jack yang ditinggal di dalam gelas. Namun, dari obrolan mereka selanjutnya, saya akhirnya jadi tahu kalau si Zachary, pengusaha karpet masjid itu, bukanlah bos besar mereka. Menurut si Yanto, ada sosok yang jauh lebih berkuasa dari Zachary. Who gives a fuck what Zachary Beck thinks? Sementara itu, Susan dan Phillips sampai ke tempat barang sitaan polisi untuk menyingkirkan sedan hitam milik pengawal Richard. Masalahnya, posisi mobil sedan itu terjepit sehingga Susan butuh waktu lama untuk menyingkirkannya. Dia berharap Jack bisa mengulur waktu lebih lama lagi. Di sisi lain, Jack berusaha keras untuk mengulur waktu. Sementara itu, Yanto terus marah-marah karena Jack yang malah mampir ngopi. Di waktu yang sama, Susan sedang berusaha keras untuk menyingkirkan jejak agar penyamaran Jack tidak terungkap. God. You can't lift a paint can without your hernia belt.
Di lain pihak, Yanto berniat menyuap si penjaga gudang polisi agar bisa mengeluarkan mobil pickup itu. Jika si petugas menolak, maka dia tidak segan menembakkan pistolnya. Tak berselang lama, Phillips yang melihat kedatangan Jack dan Yanto pun langsung memberitahu Susan untuk bersembunyi. Yanto kemudian menyuap si penjaga dengan uang yang dia bawa agar diizinkan masuk ke dalam. Sialnya, si penjaga tetap menolak hingga membuat si Yanto kesal. Sementara itu, Jack yang bosan pun tiba-tiba menonjok penjaga tersebut. No Boy Scout, otherwise you would have called me already for offering. I'm looking to jam you up, but I think the best. Masuk ke gudang barang sitaan, Yanto langsung mengecek mobil pickup yang dimaksud. Dia lalu mengecek apa saja yang bisa dijadikan alat bukti termasuk sidik jari si pengemudi. Namun ketika hendak pulang, dia melihat mobil sedan milik pengawal Richard. Dia merasa heran karena mobil sedan itu seharusnya hancur lebur, tapi ini kelihatan seperti tabrakan biasa. Di sini, Jack mengklaim bahwa ini bukanlah mobil yang dipakai pengawal Richard. Hal itu terlihat dari plat nomor yang dipakai bukan berasal dari kota ini. Si Yanto pun akhirnya percaya, padahal sebenarnya plat itu sudah diganti oleh Susan yang sedari tadi bersembunyi di kolong mobil. Tiba di rumah Zachary, Jack cukup terkejut karena pelayan bernama Siti Kepergok sudah keluar dari dalam kamarnya. Si Siti beralasan kalau dia hanya beres-beres karena kamar Jack berantakan dan bau pandan. Jack lalu bobo sejenak di ranjangnya, tapi baru juga merem dia kembali diberi tugas oleh Zachary, yang mana kali ini dia harus mengantarkan barang. Setelah itu Zachary masuk ke kamar si Richard untuk meyakinkan bahwa kejadian penculikan itu tidak akan terjadi lagi. Walaupun seorang mafia, tapi dia sangat menyayangi anak semata wayangnya itu. It won't happen again. I think about it every time I look in the mirror. Di waktu yang sama, Jack masuk ke ruang fitness untuk menerima tugas dari Duke. Tapi di sana ada Pauli yang sedang olahraga. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Pengawal bongsor itu tiba-tiba mengajaknya adu kekuatan. Alhasil, mereka berdua pun langsung berpanco. Put down to the pad while you try to stop me. Just your strength. Karena kalah, Pauli pun ngamuk-ngamuk dan mengajak Jack untuk gelut. Namun, ketegangan berhenti ketika Duke menyuruh Jack untuk segera berangkat. Dalam tugas ini, Jack hanya diberi waktu 6 jam untuk sampai di tempat tujuan. Dia hanya boleh berhenti 1 kali di rest area. Jadi, jangan sampai membuang-buang waktu. Jack tidak bisa macam-macam karena truk barang itu sudah dipasang alat GPS, dan tanpa pikir panjang dia pun langsung berangkat. Di jalan, Jack menelepon Susan dan memberitahu kalau dia sedang dalam perjalanan ke New London. Dia ingin mereka bertemu di tempat istirahat untuk mengecek barang apa yang ada di dalam truknya. Jack juga meminta bantuan sahabatnya, siapa lagi kalau bukan Nigli, untuk mencari tahu latar belakang orang-orang yang bekerja di rumah Zachary, seperti Pauli, Duke, dan juga si Yanto. Done. Thanks. I'll check in a day or two. I'll just... Long story. Listen, I can't have anyone else involved. I'm not just anyone else. Singkatnya, Jack akhirnya tiba di rest area di mana Susan dan Phillips sudah menunggunya sejak tadi. Di sini, Susan mendatangkan seorang polisi bersama anjing pelacak untuk mengecek isi truk tersebut. Namun setelah diperiksa, tidak ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya selain karpet. There we go. Don't know if that's a compliment or an insult. If you're trying to prepare yourself for what you might find, don't bother. Jack lalu meminta Phillips pergi duluan sambil membawa GPS yang ada di dalam truk. Hal ini dilakukan agar Zachary tidak curiga karena dia berhenti terlalu lama. Jack menduga kalau tugas ini hanyalah tugas untuk mengetesnya saja, sama halnya ketika dia disuruh menembak dirinya sendiri saat uji kesetiaan. Menurut data statistik Bea Cukai, Zachary selalu selamat dari pemeriksaan. Dia juga tidak pernah dicurigai oleh pihak kepolisian ataupun Bea Cukai. Dia berpikir bahwa Zachary pasti sudah menyuap mereka. Di rest area selanjutnya, mereka kembali berpisah karena Jack sudah hampir tiba di tempat tujuan. Sesampainya di tujuan, Jack menyerahkan truk tersebut.
Setelahnya, dia diminta pergi ke sebuah gudang karena sebentar lagi Duke akan menjemputnya di sana. Di dalam gudang itu, Jack disambut oleh si Yanto yang ternyata sejak awal curiga padanya. Menurut Jamet ini, gerak-gerik Jack sudah janggal ketika dia mampir ngopi di saat-saat yang penting. Sebab Yanto sudah sering ketemu dengan polisi yang menyamar. Jadi dia yakin Jack sedang melakukan penyelidikan. Nah, karena sudah ketahuan, Jack pun mau tak mau harus membunuh Yanto. You're a cop. What he thinks of what I just want. Setelah itu, Jack menyembunyikan jasad si Yanto di bawah meja kerjanya. Lalu di perjalanan pulang, Duke sempat menyinggung soal Yanto yang katanya punya informasi penting yang ingin dia sampaikan. Tapi si Yanto ingin menyampaikannya secara langsung kepada Zakari. Tanpa dia tahu, Yanto sebenarnya sudah almarhum. Tiba di rumah Zakari, Jack akhirnya bisa beristirahat dan makan sayur asem buatan para pembantu di sana. Namun, baru juga makan, Jack sudah dipanggil lagi oleh si Duke karena Zakari ingin bicara dengannya. Jack sebenarnya berniat membawa pisau untuk jaga-jaga. Tapi karena pisaunya sudah dicuci, dia terpaksa pergi dengan tangan kosong. Zakari lalu mempertanyakan kesaksian Jack tentang ciri-ciri si penculik yang memakai mobil pickup. Yang mana kesaksian Jack tidak sesuai dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh si Yanto. Sebagai mantan penyidik, Jack tidak terima jika kesaksiannya diragukan. Dia pun berkata kalau penculikan itu pasti ulah dari saingan Zakari. Dan oleh karena itu, Jack bersedia membereskan semuanya asalkan Zakari mau terbuka tentang seluk-beluk bisnisnya selama ini. Jelas saja Zakari tidak mau karena belum percaya 100% kepada Jack. Using an Uzi? Not an MP5K? It makes no sense. Makes perfect sense. But not unless you tell me everything you can about him. We're done! Setelahnya, Jack menelepon Nigli dan menanyakan informasi tentang latar belakang anak buah Zakari. Berdasarkan info dari Nigli, Pauli memang mantan angkatan darat tapi dipecat secara tidak hormat dan masuk penjara karena mencolok mata komandannya. Selain itu, Jamet itu juga menghilangkan jari petugas sipir. Sementara itu, si Yanto merupakan teman penjara Pauli yang dihukum gara-gara melukai seorang letnan wanita di dalam angkot. Sedangkan Duke adalah mantan polisi yang dipecat karena korup dan punya riwayat kriminal yang panjang. Nigli kemudian menawarkan bantuan, siapa tahu Jack kesulitan menghadapi para bedebah itu. Akan tetapi Jack menolak karena yang dia hadapi sekarang bukan penjahat sembarangan. Jadi dia meminta Nigli untuk menunggu arahan saja. Setelah itu, Jack menelepon Susan dan memintanya untuk menyiapkan mobil, pakaian ganti, serta handuk. Sebab dia berniat menyusup ke gudang karpet Zakari untuk menghilangkan jejak kematian Yanto. Tepat pukul 12 malam, Jack keluar dari kamar lewat genteng. Dia lalu berenang di laut untuk sampai ke pulau seberang. Hebatnya, dia bisa sampai ke seberang hanya dalam 1 jam. Melihat Jack yang cuma pakai kolor membuat Susan deg-degan karena badan Jack yang kotak-kotak. Di dalam mobil, Jack khawatir kalau Zakari sebenarnya bukan orang jahat. Dia hanya orang yang dimanfaatkan untuk menjadi kedok bisnis haram. Dan dia yakin orang yang memanfaatkannya adalah Sapphire Queen, manusia yang dikenal sadis tanpa belas kasihan. Dia tahu itu karena dulu Sapphire pernah membunuh bawahannya. Sesampainya di gudang karpet, Susan terkejut karena Jack telah menghabisi si Yanto. Untuk itu, sekalian saja Susan akan mengambil sidik jari si Jamet untuk diselidiki. Setelah itu, mereka berpencar, siapa tahu menemukan Teresa atau sesuatu yang bisa dijadikan alat bukti. Copy that. Kemudian mereka mengamankan jasad si Yanto. Mereka memasukkannya ke dalam sebuah kontainer. Sialnya, saat hendak membersihkan bercak darah, 2 orang pegawai Zakari datang. Mau tak mau, Jack dan Susan pun terpaksa harus membrutal. Take
We'll need to... Karena tak menemukan petunjuk apapun, mereka akhirnya pulang ke tempat semula, di mana Jack akan kembali berenang sampai ke rumah Zachary. Keesokan harinya, Zachary CS gelisah karena 2 anak buah yang diutus semalam tak kunjung pulang. Padahal hari ini Zachary sangat membutuhkannya. Jack mencoba mengajukan diri untuk menggantikan mereka. Namun, Zachary tidak setuju karena Jack harus mengawal si Richard jalan-jalan ke kota. Di perjalanan, Richard menyarankan agar Jack tidak main-main dengan Paulie. Sebab genderuwo itu sebenarnya bukan anak buah ayahnya, melainkan orang kepercayaan bos besar. Nah, tapi Richard tidak memberitahu siapa bos besar yang dimaksud. Singkat cerita, Richard mengajak Jack ke sebuah toko mainan karena dia sedang mempersiapkan kado untuk hadiah ulang tahun ayahnya. Di sini, Richard memilih pistol revolver kuno sebagai kado. Sambil menunggu Richard membayar, Jack pergi ke toilet untuk menghubungi Susan, memberitahu kalau hari ini Zachary akan melakukan transaksi besar-besaran. Hanya saja, dia belum tahu lokasi serta barang yang diperjualbelikan. Untuk mengetahui semuanya, maka Jack harus punya jabatan di rumah Zachary. Caranya adalah dengan menyingkirkan Duke dari jabatan kepala keamanan. Selain itu, dia juga harus membuat Duke seolah-olah berkhianat pada Zachary. Selesai belanja, Richard dihampiri oleh para pembuli yang selalu mengganggunya. Di sini, mereka menginjak pistol hadiah itu dan membuat Richard sangat sedih. Melihat itu, Jack pun tidak tinggal diam dan langsung menghajar para pembuli tersebut. Walk the other way. Di tempat berbeda, Susan dan Phillips terus mengawasi pergerakan truk milik perusahaan Zachary. Mereka melakukan ini untuk mencatat setiap jadwal pengiriman karpet. Kemudian, Susan memotret seorang pria yang tidak lain adalah Xavier Quinn. Sementara itu, Richard berterima kasih pada Jack yang telah membelanya. Di sini, dia akhirnya mau terbuka tentang ayahnya yang selama ini dimanfaatkan oleh pria bernama Julius. Richard juga mengaku kalau dia selalu diikuti oleh anak buah Julius setiap hari. Namun, hal ini dilakukan bukan untuk mengamankannya, tapi untuk mengancam ayahnya. Karena jika Zachary macam-macam, maka orangnya Julius akan menyakitinya. Richard sama sekali tidak tahu barang apa yang diselundupkan. Namun, dia yakin bahwa itu adalah barang haram. Di sisi lain, pengawal Richard masih disekap di tempat terpencil. Di sini, Elliot ditugaskan untuk menjaganya. Namun, pengawal ini berusaha mengecoh Elliot dengan melukai lehernya sendiri. Beruntung, Elliot tetap bersikap tenang dan tidak tergocek. Come on, it's just right over there. Di lain pihak, Jack yang baru sampai rumah langsung diajak Zachary untuk pergi lagi karena katanya si Yanto mengirimkan sebuah email yang memberitahu lokasi penculik anaknya. Jack pun oke-oke saja sebab dia tahu itu adalah bagian dari rencananya dengan Susan. Tapi sebelumnya, dia minta izin kencing terlebih dahulu padahal dia ingin mengambil senjata milik si Yanto yang dia gasak. Intinya, dia tidak ingin senjata itu ditemukan oleh Duke atau yang lainnya. Di perjalanan, Zachary berterima kasih karena Jack sudah membela Richard saat dibully. Itu akan menjadi poin plus yang bisa membuatnya naik jabatan nanti. Kemudian, 400 meter dari lokasi tujuan, mereka berhenti dan mulai mempersiapkan senjata. Jack dan Duke lalu masuk ke sebuah rumah. Namun saat di dalam, Jack langsung menodongkan senjatanya ke arah Duke. Dia mengancam akan membunuhnya jika Duke tidak mau memberitahu di mana Teresa berada. Karena jamet ini tidak mau buka mulut, Jack pun langsung membunuhnya. Teresa's her real name. Last chance. You played your last card, dumbass. Setelah itu, Jack terus menembakkan senjatanya agar terdengar seperti baku tembak. Bahkan, dia melukai dirinya sendiri agar Zachary tidak mencurigainya. Di perjalanan, Jack memberikan pistol milik Yanto
Dia juga mengatakan kalau Duke dan Yanto telah berkhianat, jadi dia tidak punya pilihan untuk menghabisi mereka. Mendengar itu, Zachary pun tidak habis pikir karena orang yang paling dia percaya malah berkhianat. Berhubung Duke sudah mati, Jack pun akhirnya diangkat menjadi tangan kanan Zachary, yang artinya dia bisa bertemu dengan sosok Julius. Saat tengah malam, Jack mengunjungi persembunyian Susan CS. Di sini, Susan memperlihatkan foto si Julius, yang ternyata Julius adalah nama samaran dari Xavier Quinn. Ternyata kecurigaannya selama ini benar. Susan pun mendesak Jack untuk memberitahu apa hubungan Jack dengan Xavier sebenarnya. I have a right to know exactly who we're dealing with. Nah begini warga Nobar, jadi 10 tahun lalu ketika Jack masih aktif sebagai polisi militer, dia mendapat asisten baru untuk sebuah misi. Melihat profil calon asistennya yang sudah teruji, Jack pun akhirnya setuju asisten itu bernama Sersan Cole. Sebelum mengajaknya bekerja, Jack memberikan sebuah catatan soal penjahat yang akan diburunya. Setelah melihat catatan itu, Cole sempat ragu kalau orang yang diburunya benar-benar seorang penjahat, di mana penjahat ini adalah seorang perwira militer yang korup. Tapi menurut Cole, perwira ini sepertinya cuma kambing hitam. Apalagi reputasinya cukup baik di militer. Namun apapun itu, mereka berdua harus tetap membuktikannya. Mereka pun langsung pergi ke sebuah taman dan mengintai si perwira yang bernama Roland Gorowski. Di sana, Gorowski tampak memasukkan sesuatu ke dalam tong sampah. Tapi setelah dicek, ternyata itu hanya sebuah amplop kosong. Mereka juga mengecek tong sampah yang lain dan hanya menemukan koran yang sudah dilakban. Karena takut kecolongan, akhirnya mereka terpaksa menangkapnya secara langsung. What's your plan here exactly, Roland? There isn't a chance in hell you are going to lawyer your way out of this. He ratted you out. Saat interogasi, Cole berhasil menyudutkan Gorowski sampai perwira itu mau buka mulut. Dia akhirnya jujur bahwa dirinya terpaksa membantu membocorkan rahasia negara sebab anaknya diancam akan dibunuh jika dia tak mau membantu si pelaku. Dan pelaku yang dimaksud Gorowski adalah Letnan Xavier Quinn. The teacher's aide said that her uncle picked her up. She doesn't have an uncle. She was terrified. Well played, Cole. As long as I did what they say. Did what who said? Your only way out is us. I need a name. Xavier Quinn. Tanpa pikir panjang, Cole langsung mengumpulkan informasi terkait Xavier. Rupanya, Jamet ini punya koneksi dengan kelompok teroris di Suriah. Dia sering menjual informasi dan senjata pada mereka. Berbekal informasi dari Cole, mereka pun mengunjungi sebuah klub malam. Menurut info, salah satu komplotan Xavier sering dugem di sana. Dan benar sana, orang itu akhirnya muncul dikawal 3 pengawalnya dan berjalan menuju parkiran. Jack dan kawan-kawan pun segera turun dan langsung menggerebek mereka. Don't do it! These morons up and get lost. Who attacked American military personnel on American soil. Namun pada akhirnya mereka ketakutan dengan kebrutalan Jack. Di sini, Jack memaksa jamet-jamet itu untuk membocorkan lokasi Xavier. Besoknya, Xavier dan komplotannya melakukan transaksi di sebuah halte bus. Dan tentu saja anak buah Jack mengawasi mereka dari kejauhan. Sedangkan Jack dan Cole menemui komplotan Xavier yang mereka pukuli tadi malam. Di sini, Jack mengambil sebuah blueprint rencana milik Xavier yang ternyata isinya adalah rahasia negara yang tidak patut dijual. Di sini, Jack memberi kesempatan pada Cole untuk menangkap Xavier karena dari awal Cole yang berperan banyak di sini. Dengan menangkap Xavier, dia pasti akan langsung naik pangkat. Namun, waktu itu Jack dibuat sangat gelisah karena setelah 1 jam penangkapan, Cole belum juga memberi kabar. Jack pun mencoba mengirim pesan untuk mengetahui apa yang terjadi. Tapi anehnya balasan dari pesan itu sangat mencurigakan, di mana Cole memanggilnya sebagai Pak, padahal Cole tidak pernah memanggilnya begitu. Jadi Jack curiga kalau yang membalas pesan adalah komplotan Xavier. Merasa khawatir dengan Cole, Jack langsung pergi menuju TKP. Di sana, Jack hanya menemukan jasad salah satu anaknya, tapi Cole tidak ditemukan sama sekali. Sontak dia pun merasa terpukul karena tidak bisa menjaga bawahannya sendiri. You turned your back to the enemy to help her.
Sehari setelahnya, Jack masih belum mendapat kabar tentang Cole. Dia punya firasat kalau saat ini Cole sedang dipaksa untuk menyebutkan nama atasannya. Namun dia juga yakin Cole pasti tidak akan mau buka mulut, yang artinya Jack harus segera menemukannya sebelum dia dibunuh. Di perjalanan, Jack dapat info dari atasannya kalau Xavier punya safe house di dalam hutan. Mendengar itu, Jack langsung pergi ke tempat tersebut. Naasnya saat sampai di sana, dia hanya bisa terdiam sebab Cole sudah tidak bernyawa. Jack pun merasa sangat marah, sedih, dan dendam. Namun, dia berusaha menahan semua itu dan tetap fokus untuk memburu si penjahat yang mau kabur. Dan dengan brutalnya, Jack pun berhasil membekuk si Xavier. Merasa terpojok, Xavier sempat mengajak Jack untuk bergabung ke dalam komplotannya. Dia juga menawarkan uang serta jabatan yang tinggi. Namun, Jack yang sudah terlanjur dendam pun menolaknya mentah-mentah. Dan tanpa basa-basi, dia pun langsung menghabisinya. Turn around. Waktu itu, Jack mengira Xavier sudah mati karena kepalanya ditembak. Namun ternyata jamet itu masih hidup, sehingga dia harus membalaskan dendam Cole sekali lagi. Setelah mendengar cerita masa lalu Jack, Susan jadi teringat dengan Teresa yang saat ini masih belum ditemukan. Dia takut kalau Teresa akan bernasib sama seperti Cole. Dan tentu saja hal itu akan membuat dirinya merasa bersalah seumur hidup. Keesokan harinya, Jack mendapat baju baru pemberian Zachary. Karena mulai hari ini, dia telah resmi menggantikan Duke. Tak lama kemudian, dia menghampiri Richard yang lagi berlatih tinju. Karena kasihan, Jack pun melatihnya agar tidak menjadi anak yang ditindas terus-menerus. Your power comes from below the waist. Show me your fighting stance. Tak berselang lama, Zachary mengajak Jack untuk mencari laptop milik Yanto karena di sana ada jadwal transaksi. Menurut Zachary, Xavier telah menanam GPS di dalam laptop tersebut. Sontak, Jack pun terkejut bukan main karena saat ini laptop milik Yanto sudah diambil oleh Susan, yang artinya Susan CS bisa berada dalam bahaya. Jack pun berusaha menghubungi mereka tapi HP-nya tidak aktif. Sementara itu, Susan sendiri sedang berada di dalam gudang milik Zachary. Namun sialnya ada 3 anak buah Xavier yang juga baru tiba di tempat tersebut. Karena Susan sulit dihubungi, Jack pun menghubungi Elliot dan memberitahu kalau anak buah Xavier berhasil melacak Susan. Elliot pun akhirnya menghubungi nomor telepon gudang Zachary karena ternyata di gudang itu tidak ada sinyal HP. Namun ketika Susan mengangkatnya, tiba-tiba Cells don't work in here. Out of there now. Quinn sent people over. We gotta move. Oh, we're dead. Untung saja Jack berhasil membunuh salah satu dari mereka. Di sisi lain, Susan tidak sengaja menjatuhkan lencana di IE-nya. Ketika Susan hendak menembak satu musuh lagi, Jack berusaha menahannya. Karena kalau orang terakhir itu mati, maka dialah yang akan dicurigai. Jack lalu mengalihkan perhatian agar Susan bisa pergi. Sementara itu, anak buah Xavier yang bernama Saman langsung memberitahu bosnya soal Susan. Tentu saja setelah ini Xavier pasti akan memperketat keamanan. Di sini, Jack tentu harus pura-pura memihak Saman agar tidak dicurigai. Jack dan Saman lalu membuang jasad anak buah Xavier yang tewas ke laut. Si Saman pun tertawa saat mendengar kabar kalau Pauli pernah kalah panco dari Jack. Tapi dia juga mewanti-wanti Jack karena Pauli pasti akan balas dendam suatu saat nanti. Setelah itu, Jack kembali berkomunikasi dengan Susan. Susan memberitahu kalau dia sedang berbagi tugas dengan Phillips. Dia menuju gudang lain milik Zachary, siapa tahu menemukan sesuatu.
Sedangkan Phillips pergi ke pabrik pelumas sesuai dengan petunjuk yang mereka temukan di laptop si Yanto. Tak berapa lama Zachary memanggil Jack terkait insiden yang terjadi tadi pagi. Xavier curiga bahwa penyusup itu berasal dari agen federal. Untuk sekarang Jack harus menyelidiki siapa penyusup itu sebenarnya. Setelah itu Jack masuk ke kamar menyembunyikan lencana milik Susan di dalam bantal. Di sisi lain pengawal Richard yang masih disekap lagi-lagi berusaha mengecoh Elliot. Kali ini dia membujuk Elliot agar mau memberikan sebatang udut untuknya. Entah karena baik atau bego, si Elliot termakan rayuan si Jamet. Dan saat Elliot akan menyulut rokok untuknya, si Jamet tiba-tiba menyemburkan alkohol dan... Thanks for the smoke. Susan yang baru datang pun terkejut setelah Elliot ditemukan sudah tewas. Tidak hanya itu, pengawal Richard juga sudah melarikan diri. Sontak Susan pun menelepon Jack untuk pergi meninggalkan rumah itu. Karena kalau si pengawal datang, penyamarannya pasti akan terbongkar. Tapi alih-alih kabur, Jack justru punya rencana lain. Sementara itu, Susan bertugas untuk mematikan generator listrik yang ada di kota itu. Sedangkan Jack mencoba untuk menakut-nakuti Zachary bahwa padamnya listrik ini mungkin saja perbuatan anak buah si Yanto yang ingin membalas dendam. Jadi, dia meminta izin untuk berpatroli di sepanjang jalan menuju rumah itu. Tak berselang lama, Zachary mendapat perintah dari Xavier untuk mengecek semua orang yang bekerja di rumahnya karena dia curiga ada seorang pengkhianat di antara mereka. McCabe wants the entire staff searched. Maid, cook, ground. Get out of bed. Qu'est-ce que vous faites ici? Get out now. Non, qu'est-ce que vous faites? Kemudian, mereka juga mengecek kamar Jack, di mana Jack menyimpan lencana milik Susan di sana. Bersamaan dengan itu, Jack menemui Phillips dan menyuruhnya untuk menggulingkan sebuah mobil ke tengah jalan. Setelahnya, Jack menyuruh Phillips untuk berbaring di dalamnya, seolah-olah mengalami kecelakaan. Rupanya, ini adalah rencana Jack untuk menjebak pengawal Richard yang kabur. Intinya, si pengawal Richard pasti akan ngerem mendadak saat melihat mobil Phillips yang terguling. Tapi di sini, Phillips terlihat sangat panik, takut kalau Jamet itu terlambat menginjak remnya. Tak berselang lama, mobil yang ditunggu pun datang. Pengawal Richard perlahan menghampiri mobil Phillips karena penasaran. Namun setelah itu, Jack langsung membunuhnya. This is for Elliot. Di lain pihak, Susan menelepon ayah Elliot dan berusaha menghiburnya. Dia mengatakan kalau Elliot adalah agen yang hebat dan tentu saja dia meninggal sebagai pahlawan yang layak diapresiasi. Sementara itu, Jack kembali ke rumah Zachary dan tentu saja dia langsung panik setelah Zachary mengatakan kalau dia sudah menemukan penyusup di rumahnya. Di sini, Jack sebenarnya sudah siap untuk membrutal. Namun ternyata penyusup yang dimaksud adalah Siti. Pembantu itu ternyata informan federal yang selalu memberi informasi setiap 2 minggu sekali. Lembaganya adalah ATF alias Lembaga Pemberantasan Senjata Api Ilegal. Dan sekarang, Siti sudah dihabisi oleh Pauli. Jack pun marah dan menyebut Pauli bungul karena dia harusnya menggali informasi dulu dari Siti. Dia sebenarnya ingin gelut, tapi si Pauli ternyata sangat OP. Jack dan Saman lalu ditugaskan untuk membuang mayat Siti ke laut. Kemudian Jack memberitahu Susan kalau di rumah ini juga disusupi oleh agen ATF, yang artinya Zachary dan Xavier kemungkinan juga menyelundupkan senjata api. Maka tidak heran kalau Zachary punya pabrik pelumas. Karena kemungkinan pabrik itu akan digunakan Xavier untuk melumasi senjata-senjata yang akan dijual. Dan Jack yakin kalau Xavier akan menjual senjata-senjata itu kepada milisi, teroris, mamat gancop hingga kartel. That's also why the dog couldn't sniff anything on that truck. We already know they supply drug dealers. What the hell could they do to Teresa? Tak berselang lama, Zachary datang dan mengajak Jack untuk menemui Xavier di suatu tempat. Sebenarnya, Jack khawatir kalau Xavier akan mengingatnya, walaupun secara medis Xavier dinyatakan hilang ingatan. Singkat cerita, Jack akhirnya tiba di gudang senjata milik Xavier.
Rupanya, Jamet itu benar-benar hilang ingatan dan tidak mengenali wajah Jack sama sekali. Di sini, Xavier sebenarnya ingin membunuh Zachary karena dinilai terlalu bodoh apalagi setelah disusupi oleh agen ATF. Akan tetapi, Zachary masih bisa dimanfaatkan jadi kesalahannya pun diampuni. Xavier lalu berkenalan dengan Jack seolah tidak pernah bertemu sebelumnya. Reacher. Putting it in. I'd like to. Yeah, something she shouldn't have. This would have been fish food, but... Tak lama kemudian, pabrik itu tiba-tiba didatangi oleh mafia Rusia bernama Takarov, di mana Xavier punya utang yang belum dibayar. Dia pun meminta maaf karena hari ini dia hanya bisa membayar bunganya saja. Takarov pun mengancam akan membunuhnya jika di lain hari dia tak bisa membayar seluruh pinjamannya. Di perjalanan pulang, Zachary mengatakan kalau Takarov adalah orang paling kejam yang dia tahu. Bahkan, Xavier pun takut kepada orang itu. Jadi, untuk membayar utang, Xavier pasti akan nekat menjual senjata meskipun sedang diawasi oleh ATF. Di lain pihak, Susan dan Phillips menemui seorang desainer gaun yang diduga membuat gaun untuk dibawa ke gudang si Xavier. Desainer ini mengatakan kalau dia tidak tahu siapa yang memesan, tapi yang jelas alamatnya adalah gudang milik Xavier. Di sini, Susan tahu kalau gaun itu pasti akan diberikan pada Teresa, sehingga Teresa bisa ditawarkan ke klien mereka. Di sisi lain, Jack memberi pesan kepada Susan untuk bertemu di tengah kota. Dia akan memanfaatkan si Richard agar bisa keluar dari rumah tanpa dicurigai. Di kota, Jack menyuruh Richard mengambil pesanan kado untuk ayahnya, sedangkan dia akan menemui Susan. Di sana, Jack mengembalikan lencana milik Susan. Kemudian, dia juga memberitahu Susan tentang permasalahan Xavier yang memiliki utang kepada Takarov. Tapi tak berselang lama, Phillips datang bersamaan dengan datangnya Richard. Yang tentu saja, hal ini membuat Richard tahu kalau Jack bersekongkol dengan DIE. Karena penyamarannya sudah terbongkar, Jack akhirnya jujur tentang semuanya. Jack menjelaskan kalau tujuannya menyusup ke rumah adalah untuk membunuh Xavier. Tapi tidak menutup kemungkinan Zachary juga akan dipenjara. Jadi sebaiknya Richard tetap tutup mulut jika tak mau terjadi apa-apa dengan dirinya. So evidence she was being held in the cellar under the carriage house. But he's already in prison. Kid, so I don't like you that much. Alhasil, ketika sampai rumah, Richard pun bersikap seperti biasa, seolah-olah semuanya berjalan normal. Di Virginia, beberapa anak buah Xavier menodongkan senjata kepada seorang polisi militer. Begitupun di Chicago, Niggly yang sedang memanaskan air tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di ruangannya. Tapi sebagai mantan pasukan khusus, dia pun tahu apa yang harus dilakukannya. Sementara itu di Virginia, polisi militer itu disiksa karena ketahuan melacak plat nomor Xavier. Ya, polisi militer ini adalah orang yang pernah membantu Jack, tapi walaupun disiksa, dia sama sekali tidak mau buka mulut. Di sisi lain, Niggly sengaja membiarkan satu anak buah Xavier hidup dalam kondisi terluka parah. Dia melakukannya agar bisa mendapatkan informasi. Niggly berjanji akan menelepon ambulans asalkan Jamet ini mau memberitahu siapa yang mengutusnya. Si Jamet pun mengaku kalau dia disuruh oleh seseorang bernama Octavius yang merupakan koneksi Xavier. Niggly pun terpaksa menelepon Jack memberitahu apa yang baru saja dia alami. Dengan begitu, Jack jadi tahu kalau Xavier memang memiliki koneksi yang kuat, sehingga dia bisa tahu siapa saja orang yang menyelidiki anak buahnya. Artinya, bukan hanya Niggly saja yang dalam bahaya, tapi juga polisi militer yang pernah membantu Jack. Merasa khawatir, Jack langsung menelepon markas militer. Dia lalu meminta mereka mengirim personel untuk menyelamatkan polisi militer yang sedang dalam bahaya. Di sisi lain, Xavier mengajak Pauli untuk menginterogasi Zachary. Dia bertanya, siapa orang yang mencari tahu tentang anak buahnya melalui unit militer 110. Zachary pun baru sadar bahwa saat di militer, Jack-lah yang berasal dari unit tersebut. Xavier pun marah besar dan langsung menyuruh Pauli untuk menghabisinya. Namun ternyata Jack sudah melarikan diri dan merusak semua mobil yang ada di sana.
Karena mobilnya rusak, Jack meminta bantuan Susan untuk menjemputnya. Tapi sialnya, anak buah Xavier berhasil menyusulnya dengan ATV. Alhasil, dia pun terpaksa masuk ke dalam hutan lebat. Di saat seperti itulah, Jack pun beraksi seperti Rambo. Setelah menghabisi semuanya, Jack pergi ke tempat laundry masih dengan lumpur di mukanya. Hal ini membuat pemilik laundry ketakutan mengira Jack adalah Hulk, si manusia hijau. Sedangkan Paulie dibuat kesal karena semua rekannya sudah tewas di dalam hutan. Di pihak lain, Xavier marah karena tidak berhasil menangkap si Jack. Dia pun memainkan permainan roulette Rusia untuk mengancam Zachary karena menurutnya Zachary adalah orang yang paling bersalah di sini. Xavier lalu mengisi satu peluru ke dalam pistolnya lalu menyuruh si Richard untuk melakukan permainan itu. Richard sempat balik menodongkan pistol itu kepada Xavier, tapi Paulie sudah siap menembak ayahnya. Alhasil, Richard pun terpaksa melakukan keinginannya. Out of options. Come on! Please stop! Tapi untungnya Zachary menghentikan itu dan berjanji akan menuruti semua keinginan Xavier. Di sisi lain, Jack akhirnya bisa berkumpul lagi dengan Susan dan Phillips. Namun mereka mulai terpojok dan bingung kemana lagi harus mencari bukti kejahatan Xavier. Karena sekarang jamet itu sudah mengetahui penyamaran Jack dan jika bertindak sekarang mereka takut Teresa akan dibunuh. Tapi di sini Jack teringat dengan si Saman yang pernah bicara soal kapal kepadanya. Dia menduga kalau Teresa disembunyikan di sana dan dengan menyelamatkan Teresa maka mereka bisa bertindak dengan lebih leluasa. Tanpa pikir panjang mereka pun pergi mencari kapal tersebut. Tapi karena ada Saman di sana mereka mau tak mau harus membekuk. Setelah itu, Jack menginterogasi dan menyiksa Saman. Karena takut, Saman akhirnya mengaku kalau dia dibayar $1.000 per hari untuk menjaga Teresa di kapal ini. Tapi semenjak Jack kabur, Xavier mengubah segalanya termasuk memindahkan Teresa ke tempat lain. Karena Saman sudah tidak berguna, Jack pun membakar kapal dan membiarkan si jamet mati di sana. Besoknya, Susan mengajak Jack menemui nenek Teresa. Sambil sarapan, nenek Teresa mengatakan kalau dia berharap cucunya bisa pulang dengan selamat. Oleh karena itu, dia sangat mengandalkan Susan dan Jack untuk segera menemukannya. She's beautiful, Miss Daniel. And a stand-up kid. My granddaughters know that. She's a good shit. You'll track her down. Yes, ma'am. Sementara itu di Chicago, Niggly akhirnya menemukan si Octavius yang semalam mengirim 2 orang pembunuh bayaran ke kantornya. Karena ditodong, Octavius mengaku bahwa dia hanya disuruh oleh Xavier. Dia dan Xavier memang pernah akrab ketika menjalankan bisnisnya di Chicago. Tapi setelah membunuh rekan bisnisnya, Xavier pergi ke Portland dan menjalankan bisnis senjata di sana. Setelah mendapatkan informasi itu, Niggly pun memberikan sedikit kenang-kenangan. Di waktu yang sama, Jack dan Susan pergi ke Los Angeles. Di sana, mereka mendapat rekaman video jual beli senjata yang dilakukan oleh Xavier, Zachary, dan pembeli mereka yang bernama Darien Prado. Darien ini adalah orang yang licin, selalu selamat dari hukum meskipun sering membunuh para pesaingnya. Setelah melihat video-video itu dengan detail, Jack nampaknya menemukan sesuatu. Besoknya, mereka menemui Darien dan memaksanya untuk mengantar ke galerinya, di mana tempat itu adalah gudangnya pencucian uang yang selalu lolos dari pihak berwajib.
Di tempat ini, Jack mengancam akan melaporkan semua tindakan pencucian uang yang dilakukan lewat lukisan-lukisan itu. Awalnya, Darian meremehkannya karena selama ini dia selalu kebal hukum. Namun setelah tahu kalau Jack dan Susan bukan orang sembarangan, Darian pun langsung kicep. Akhirnya, dia mau membantu mereka untuk menjebak Xavier dan Zachary. Dia lantas menghubungi Zachary dan berkata kalau dia membutuhkan senjata hari ini juga. Tanpa dia sadar, percakapan itu akan dijadikan bukti untuk polisi. Dan akhirnya si Jamet pun diringkus saat itu juga. Nothing turns up, you don't have anything to worry about. But any purchase... There's the face. There's the cousin Rhonda face, right there. Tak hanya itu, Jack juga berhasil memancing Zachary untuk pergi ke tempat yang sudah disepakati dengan Darian. Penjual karpet itu datang dengan telinga kanan yang sudah dipotong. Sepertinya itu adalah hukuman dari Xavier. Di tempat ini, Zachary terkejut karena yang datang bukanlah Darian, melainkan Niggly. Namun Niggly menjelaskan kalau dia datang untuk membantu Zachary dan Richard agar terlepas dari cengkeraman Xavier. Dia tahu kalau Zachary selama ini terpaksa membantu mafia senjata itu demi melindungi putranya. Dan jika ingin selamat, maka Zachary hanya perlu memberi informasi kapan dan dengan siapa Xavier akan melakukan transaksi. Zachary mengaku tidak tahu jelas karena yang tahu detailnya cuman Xavier. Tapi yang pasti dia tahu kalau calon pembelinya adalah komplotan kriminal dari Yaman. Di sisi lain, kita akhirnya diperlihatkan dengan Teresa. Kini, wanita itu disekap di gudang rahasia milik Xavier. Dia akan disiapkan untuk menjadi penghibur bagi klien atau calon pembeli senjata. Tidak hanya disekap, dia juga disuntik dengan barang haram agar dia kecanduan dan tidak berpikir untuk kabur. Di lain pihak, Jack CS membahas tentang senjata yang akan Xavier jual kepada orang Yaman. Mereka yakin senjata itu akan dijual lagi kepada para milisi atau teroris di sana. Karena tahu kalau misinya berat, Niggly menyarankan Jack untuk tidak melibatkan Susan. Misi ini terlalu bahaya baginya, apalagi Susan adalah agen DIA yang tidak ada sangkut pautnya dengan senjata. Namun menurut Jack, Susan berhak ikut karena ada Teresa yang harus diselamatkan. She's got her own reasons for being here. This is our team. Bersamaan dengan itu, Zachary tidak menyangka kalau anaknya menyiapkan hadiah pistol kuno untuk kado ulang tahunnya. Dia berterima kasih dan meminta maaf kalau selama ini belum jadi ayah yang baik. Dan mulai sekarang dia berjanji tidak akan membiarkan Richard terluka lagi. I will never let them hurt you again. Love you, son. Di lain pihak, Niggly sedang mengawasi orang-orang Yaman yang baru saja tiba di bandara. Xavier lalu memberi kabar pada Zachary bahwa transaksi akan dilakukan malam nanti dan Zachary harus menyiapkan tempatnya. Sementara itu, Niggly terus mengawasi rombongan orang Yaman hingga ke penginapan mereka. Di saat yang bersamaan, Zachary memberitahu Jack bahwa transaksi akan dilakukan malam nanti di sebuah tempat rongsokan. Namun saat Jack memberikan alamat itu kepada Susan, mereka malah berdebat. Sebab usut punya usut, Susan telah meminta bantuan kepada lembaga ATF alias Lembaga Pemberantasan Senjata. Tentu saja, Jack tidak setuju karena dari awal tujuan dia adalah membunuh Xavier. Dan kalau ada ATF, pastinya Xavier hanya akan dipenjara. Sayangnya, Jack tak bisa berbuat apa-apa karena Susan lebih punya wewenang daripada dirinya. Will be found, but Quinn killed my friend. Mine too. Quinn will face justice for what he's done. Justice? I want vengeance. I'm getting coffee. Singkatnya, mereka pun bertemu dengan pihak ATF dan ternyata pihak mereka ingin mengambil alih kasus ini secara keseluruhan. Disinilah Susan menyesal karena sudah mengajak mereka, padahal yang bekerja sejak awal adalah dia dan Jack, tapi sekarang malah mau diambil alih semuanya. Setelah berdebat panjang, pihak ATF akhirnya membolehkan Susan dan Jack untuk ikut. Hanya saja, mereka harus menunggu di mobil selama penggerebekan. Kalau berani keluar, maka mereka akan dianggap mengganggu penyelidikan dan bisa dipidana. Di penginapan, Susan meminta maaf kepada Jack.
Dia melakukan ini karena ingin menyelamatkan Teresa, karena kalau bertindak sendiri dia pasti akan kalah dari Xavier. Mendengar itu, Jack pun bisa memahami perasaannya. I can't let her become Michael. Yes. Then thank you. Malam harinya, Zachary mempersiapkan pesta ulang tahun di rumah sebagai alibi. Kemudian, dia menghampiri Richard dan meminta anaknya itu untuk masuk ke kamar saat transaksi berlangsung. Sedangkan di tempat lain, tim ATF mulai mengepung lokasi jual beli. Sementara itu, Jack, Susan, dan kawan-kawan hanya bisa menyaksikan penyergapan itu dari dalam mobil pen saja. Namun saat mobil orang Yaman itu datang, Jack keluar dan pura-pura cari udara segar. Padahal dia mempersiapkan senjatanya karena dia akan bertindak sendiri. Setelah itu, dia menelepon Niggly dan menyuruhnya untuk menghapus semua jejaknya sebelum ketahuan. Akan tetapi, Jack terkejut saat Niggly berkata kalau transaksinya bukan di tempat rongsok, melainkan di rumah Zachary, yang artinya dia dan pihak ATF sudah masuk ke dalam jebakan Xavier. Dengan teropong sniper miliknya, Jack melihat pasukan Xavier berdatangan ke tempat rongsokan. Mereka bertugas untuk menghabisi Jack dan pasukan ATF. Tidak mau tinggal diam, Jack pun langsung menyerang mereka dan baku tembak pun terjadi. Dalam baku tembak itu, para agen ATF tewas di tempat. Di sini, Zachary yang juga datang merasa bersalah. Dia terpaksa memberitahu lokasi palsu demi melindungi Richard. Untuk menebus kesalahannya, Zachary pun memberitahu kalau Teresa dibawa ke pesta, di mana dia akan dipaksa untuk menghibur para pembeli senjata. Setelah tahu info tersebut, Jack memaksa anak buah Xavier yang masih hidup untuk memberitahu bosnya kalau dia dan seluruh agen ATF sudah mati. Mendengar kabar itu, Xavier pun tampak senang dan menikmati pesta di rumah Zachary. Dia mengira kalau rencananya sudah berhasil. Padahal di luar rumah, Niggly sedang mengintainya. Niggly pun melaporkan semua pengamatannya pada Jack. Intinya, dia diminta untuk standby di sana karena Jack, Susan, dan yang lain akan segera OTW menyusul. Singkatnya, Jack CS sudah berada di dekat pelataran rumah Zachary. Mereka mulai merencanakan bagaimana cara untuk melumpuhkan Paulie dan para penjaga. Sedangkan di dalam rumah, Xavier membujuk calon pembelinya untuk bersabar dulu karena barangnya masih di perjalanan. Sembari menunggu barangnya datang, Xavier menawarkan Teresa sebagai hiburan. Bersamaan dengan itu, Jack CS memancing Paulie untuk keluar dari sarangnya, di mana mereka sengaja memarkirkan truk senjata di dekat rumah Zachary. Karena dianggap salah parkir, Paulie meminta mereka untuk parkir di gerbang yang lain. Jack pun menyuruh yang lain untuk menyusup ke dalam rumah, sedangkan dia akan menghadapi Paulie sendirian. Tanpa basa-basi lagi, Jack pun menghajar si genderuwo. Dalam pertarungan ini, Paulie benar-benar dominan. Dia bahkan mampu membuat Jack hampir pingsan. Setelah itu, Paulie mengikatnya dengan rantai dan menggantungnya di gudang. Namun, Jack tidak menyerah begitu saja. Dengan sekuat tenaga bagong, dia akhirnya bisa melepaskan rantainya. Lalu dengan segenap kekuatan yang tersisa, dia pun kembali menyerang Paulie. Gotta be kidding me.
Pada akhirnya Jack pun mampu menghabisinya. Di dalam, Niggly menyamar sebagai pelayan untuk mengawasi setiap gerak-gerik Xavier. Sementara itu, Phillips kini berhadapan dengan anak buah Xavier. Awalnya, dia berhasil memojokkan si Jamet. Namun karena teledor, dia pun akhirnya diserang juga. Untung saja Phillips mampu menghabisinya. Setelah itu, Phillips mengajak Richard untuk keluar dari rumah, karena jika terus di dalam, dia pasti akan terbunuh. Di waktu yang sama, Susan akhirnya menemukan Teresa di sebuah ruangan. Akan tetapi, kondisinya sudah tidak sadar karena pengaruh barang haram. Tidak berselang lama, salah satu orang Yaman masuk ke ruangan itu untuk menghampiri Teresa. Dan tentu saja, Susan langsung membunuhnya. Kemudian, dia menuntun Teresa untuk keluar dari sana. Di lain pihak, Jack mencuri senjata di gudang sebelum masuk ke rumah. Namun karena ada yang menghalangi, dia pun terpaksa membrutal sebelum waktunya. Karena suara tembakan itu, semua orang pun panik dan saling menyerang. Di waktu yang sama, Xavier berusaha untuk kabur. Tapi sebelum itu, dia menyandera Richard agar Jack CS tidak menyerangnya. Akan tetapi, Zachary muncul dan menodongnya dengan pistol hadiah dari sang anak. Namun sialnya, Xavier tahu kalau pistol itu hanyalah mainan yang rusak. Sehingga dia pun tidak ragu untuk menghabisinya. Melihat ayahnya sakaratul maut, Richard pun sangat sedih dan terpukul. Tapi di sisi lain, Zachary merasa lega karena bisa melindungi anaknya. Setelah semua Jamet mati, Jack CS pun memburu Xavier yang mencoba kabur. Namun di luar rumah, komplotan Takarov datang untuk menangkapnya. Sebab Jamet ini masih belum melunasi utang. Di sini terjadi cekcok antara Jack dan Takarov. Mereka sama-sama ingin menangkap Xavier. Hingga akhirnya Niggly datang membawakan uang milik orang Yaman. Yang mana uang itu cukup untuk melunasi utang Xavier. Alhasil, Takarov pun menyerahkan Xavier kepada Jack dan dia akan membawa uangnya. Merasa terpojok, Xavier pun berusaha membujuk Jack untuk mengampuninya. Dia juga menjanjikan uang yang banyak jika Jack mau bergabung. Tapi bagi Jack, bujuk rayu itu hanyalah omon-omon. Dan sekarang yang ingin dia lakukan adalah membalaskan dendam Cole dan semua orang yang dirugikan Xavier. Jadi tanpa banyak cakap lagi, Jack pun langsung mencabut nyawanya. Keesokan paginya, para agen ATF dan polisi datang untuk mengamankan jasad dan barang bukti. Sementara itu, Jack menghampiri Richard yang masih berkabung atas kematian ayahnya. Meski begitu, Richard berterima kasih karena Jack telah melepaskannya dari cengkeraman Xavier. Jack pun yakin kalau setelah ini hidup Richard akan baik-baik saja. Apalagi dia akan menjadi juragan karpet setelah menerima warisan ayahnya. Kemudian Jack juga pamitan kepada Phillips dan Susan. Dia berterima kasih atas kerjasamanya selama ini. Semoga di kemudian hari mereka bisa bertemu lagi, tapi di momen yang lebih baik. Take care of yourself, Reacher. You too. I'm with you might just be my favorite. Okay. Keep your head down, Reacher. Di akhir film, Jack berpisah dengan Niggly karena dia akan berkelana ke kota lain. Di sisi lain, Teresa akhirnya bisa kembali ke rumah dan memeluk neneknya lagi. Phillips juga punya ending yang bahagia, di mana dia menikahi pacarnya di usia 50 tahun. Dan series pun lagi-lagi berakhir. Nah, setelah ini masih akan ada season 4. Kabarnya sih Agnes Mo akan menjadi pemeran utamanya. Maksudnya jadi pemeran cewek utama yang ngintilin Jack kemana-mana. Ditunggu aja update-nya di Nobar. Oke, buat warga Nobar semua, kalau kamu suka alur film yang bikin mikir, seru, panjang, gelutnya sangat keren seperti ini, jangan lupa pencet tombol like-nya. Dan buat yang jarang komen tapi pengen berkomentar, komentarin aja tuh Mas Yono. Nanti beliau kasih kata-kata. Atau komen kayak gini aja, Bang Tobi, jangan lama-lama dong Reacher season 4-nya. Kami mogok makan kalau tidak nonton video Nobar. Gitu.
Share juga video ini ke yang udah nonton season 1, season 2, tapi belum nemu video season 3-nya ini. Oke, segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video Richer selanjutnya. Nah, kalau begitu passwordnya apa Mas Yono? Burung gundul pamit dulu.